Jazakallah khairan kasiran, Dr. Widodo atas kesempatannya untuk berbagi di acara yang menarik di sini terkait Omnibus Law ya. Jadi yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang saya belum baca mengenai Omnibus Law ini. Katanya banyak sekali halamannya dan banyak juga ahli yang juga menjadi berusaha menganalisa. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya indra ya dari perlawanan atau apa yang terjadi di jalanan gitu. Suara saya bisa didengar ya, Dr. Widodo? Coba, kalau bagus dok. Oke, baik. Ini Insyaallah. Ya, jazakallah khair. Ya, jadi apa yang bisa kita lihat minimal saya akan lihat dari sisi perspektif kesehatan ya. Ada dua hal yang mau saya soroti. Yang pertama tentu terkait dengan kejadian beberapa hari yang lalu ya, yang memuncak dengan adanya aksi anarkis dan juga aksi di jalanan gitu ya. Terus yang kedua, saya mungkin bisa menyoroti mungkin bukan Omnibus Law-nya sendiri, tetapi sebetulnya pernyataan sederhana yang mengatakan begini, COVID-19 itu tidak merusak sistem kesehatan. COVID-19 itu membongkar sistem kesehatan yang rusak, gitu ya. Jadi itu dua hal. Jadi pertama, bagaimana dengan demonstrasi itu ya. Jadi yang disampaikan oleh Dr. Widodo bahwa memang para ilmuwan ya tentunya sangat mengkhawatirkan ya terjadinya klaster baru. Ya. Cuma pertanyaannya, mengapa parlemen jalanan ini kembali terjadi gitu? Nampaknya nih kayaknya memang suatu hal yang rutin kita lihat ya dalam sistem demokrasi liberal ya. Contohnya seperti di Amerika ya, ketika ada masalah yang kronis terutama, yaitu apa? Masalah rasialisme. Ketika misalnya pemukulan warga kulit hitam oleh polisi, itu cepat sekali responnya di jalanan ya, sekali lagi. Demonstrasi banyak sekali ya. Ini berkali-kali, tidak cuma sekali. Ini udah saya hitung minimal ada 2 kali kejadian. Dan itu melibatkan banyak sekali masyarakat, banyak warga, kerusakan yang tidak sedikit gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat ini kita harus betul-betul melihat apakah mau seperti ini terus gitu. Apakah kita akan ikut-ikutan seperti Amerika ya. Memang topiknya berbeda, tetapi sebetulnya ini merupakan satu tanda ya atau yang kita bisa pelajari untuk betul-betul melihat apa sih yang membuat orang tidak percaya. Karena kalau kita lihat dari sistem demokrasi ini kan sebetulnya memberikan ruang bagi rakyat untuk mendapatkan wakilnya di parlemen sehingga bisa memberikan suatu aturan bersama gitu. Nah, pertanyaannya, mengapa rakyat tidak percaya dengan wakil-wakil rakyat mereka di DPR ya? Bahkan kita lihat bahasanya keras dan kasar sekali gitu terhadap mereka. Seakan-akan ini kita ini diliputi bukan oleh rahmat lagi ya, tapi oleh banyak aroma kemarahan yang luar biasa gitu. Nah, ini yang harus menjadi satu introspeksi buat kita semua. Kenapa mereka tidak bisa menyalurkan aspirasi rakyat? Apakah yang masalah di individu wakil rakyatnya, atau memang dari sistemnya membuat seperti itu? Gitu. Apalagi kalau kita lihat dari tugas Omnibus Law ini emang nampaknya dari nama-nama yang ada itu nama-nama pengusaha. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah memang ini ada semacam kolusi antara pengusaha ya dengan legislator misalnya untuk dalam tanda kutip ya sengaja menyusahkan rakyat gitu. Apakah itu ada suatu intrik atau konspirasi ya kalau istilahnya Pak Bos Darling ya kalau di YouTube, karena saya berusaha meluruskan banyak hal terkait COVID-19 gitu ya. Apakah ada penguasa elit global ya? Mungkin kalau di Indonesia apakah ada penguasa elit di Indonesia gitu yang mungkin mencengkeram gitu ya. Nah, saya punya satu semacam gambaran sebenarnya mereka semua adalah korban. Baik itu Pak Polisi, baik itu Pak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, teman-teman STM, adik-adik STM. Kita semua adalah korban. Korban apa? Karena korban dari satu sistem yang memang memungkinkan terjadi, gitu ya. Nah, jadi makanya dari satu sisi kita berusaha melihat ya, kenapa adanya pemicu kemarahan yang luar biasa. Apakah ini karena hoax yang sempat ditangkap polisi kemarin baru saja? Tapi memang seperti tadi dikatakan oleh narasumber sebelumnya, jangankan ada hoax, sebetulnya pasal-pasalnya pun itu sebetulnya menjadi poin perdebatan yang panjang di masyarakat. Gitu. Jadi artinya kita memang harus secara objektif juga melihat memang ini ada masalah, ya. Ini ada masalah besar gitu sebetulnya. Nah,
Nah, jadi kalau ini kita harus lihat bahwa kemarahan ini harus ada, apakah solusinya dibuatkan perpu, yaitu ini saya akan berikan kepada rekan-rekan yang lebih paham mengenai tata negara. Tapi yang kedua adalah poin bahwa COVID-19 ini juga sebetulnya membuka mata kita. Kesehatan kita itu bermasalah. Jadi kalau boleh kita mundur ke belakang sebentar, ini sempat saya sampaikan dalam satu pertemuan di Aliansi Kebangsaan Indonesia, ya, Forum Aliansi Kebangsaan. Itu kita harus sekali lagi bertanya secara filosofi, karena kita ketahui dalam konstitusi kita kan dikatakan seperti misalnya sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara gitu. Nah, pertanyaannya, apakah sektor kesehatan ini termasuk yang menguasai hajat hidup orang banyak? Jadi pertanyaannya, apakah hanya orang yang mampu beli, yang mampu membayar, yang bisa mendapatkan akses kesehatan yang baik? Atau orang harus jatuh miskin untuk berobat. Gitu. Ini harus kita selesaikan dulu. Ini paradigma ini penting sekali karena dalam acara tersebut, ya, forum kebangsaan tersebut akhirnya terangkat mengenai mafia kesehatan. Suatu kompleks antara pengusaha dan dengan fasilitas kesehatan, dengan tenaga kesehatan. Mereka seakan-akan berkolusi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kalau kita lihat di Amerika itu memang terjadi, di mana kesehatan sudah menjadi industri. Artinya apa? Artinya kalau dikatakan bahwa tenaga kesehatan meninggal yang cukup banyak gitu ya. Pertanyaannya, apakah bisa digantikan apa tidak? Kalau kita mengambil paradigma industri, orang-orang kan hanya sebagai sekrup. Kita hanya sebagai istilahnya hal yang bisa digantikan dengan mudah gitu ya. Nah, ini satu hal yang kita harus cermati juga. Apakah kita mau seperti ini atau kita harus melihat bahwa ada sesuatu yang nggak beres dari sistemnya itu sendiri. Kalau kita lihat misalnya seperti jumlah tenaga kesehatan di Indonesia, ya, jumlah tenaga kesehatan Indonesia itu sebetulnya masih jauh dari ideal. Contohnya saja kita lihat spesialis dokter patologi anatomi, karena saya dekat dengan dokter spesialis patologi anatomi. Mereka tugasnya apa? Tugas mereka adalah mendiagnosa penyakit dari jaringan bedah. Jadi ketika dari jaringan bedah diambil, mereka harus menentukan ini apakah tumor atau ini jaringan sehat biasa sebetulnya. Mungkin karena masa yang jinak, jadi bukan kanker misalnya. Di Indonesia, spesialis patologi anatomi itu cuma sekitar 500, mungkin nggak banyak, untuk melayani sekitar 200 juta warga Indonesia. Ini contoh saja. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita lihat dari rasio tenaga kesehatan dengan berapa banyak yang harus kita layani, itu sedikit sekali. Gitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita bertanya pada masyarakat, adik-adik yang masih SMA sekarang, ketika mereka masuk kuliah, pertanyaannya begini, kenapa Anda ingin masuk ke fakultas kedokteran? Apakah Anda betul-betul ingin melayani masyarakat, atau Anda melihat tokoh-tokoh dokter yang mungkin uangnya banyak? Ini juga satu hal yang menarik gitu ya. Jadi dalam sistem itu tidak hanya kita bicara sistemnya, tapi kita juga harus melihat perilaku manusianya gitu ya. Apakah betul-betul ingin melayani masyarakat, atau sebetulnya mereka tertarik dengan pendapatan yang lebih banyak gitu kan? Makanya itu perbedaan antara dokter dan dokter gitu kan misalnya. Itu bisa dilihat. Tapi tentu saya tidak mengatakan ya dokter itu semua seperti enggak, tentu tidak. Banyak sekali sebetulnya, mungkin jauh lebih banyak dokter yang ingin melayani masyarakat. Akan tetapi sistemnya tidak memungkinkan itu. Contohnya apa? Kalau kita lihat pendidikan dokter itu juga tidak murah, ya. Sementara kebutuhan dokter itu banyak. Tapi kemana dokter yang lulus tadi itu? Kalau kita sebarannya pun tidak merata. Gitu. Jadi ini menarik kalau tadi Dr. Arif Nasim tadi mengatakan negara juga harus ikut campur ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di zaman dulu itu namanya dokter tuh wajib dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Nah sekarang nampaknya ini tidak lagi gitu kan. Nah jadi itu dari sisi ini saja, dari pendidikan, dari training, kualitas. Apalagi kalau di Omnibus Law ini ada juga yang namanya paranormal pun, jasa paranormal pun bisa diberikan satu tempat gitu yang layak. Padahal kalau kita lihat mengenai bagaimana Islam dulu ya, ini sekali lagi saya tidak berusaha mengkopas ya masa lalu, tapi kita bisa belajar. Kalau kita lihat misalnya di zaman kekhilafan terakhir ya, di zaman Ottoman gitu ya, di zaman Utsmani, itu yang namanya standar dari dokter itu penting sekali. Dan juga standar farmasi, obat-obat yang harus diedarkan di masyarakat, itu juga harus ada kualitas yang bagus. Dan juga vaksinasi juga sama. Vaksinasi itu Sultan itu menunjuk ya
Ottoman Medical Army College untuk menjadi PIC, menjadi petugas yang memastikan posyandu pusat vaksin itu diberikan di masyarakat secara cuma-cuma. Gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik bahwa negara itu memang harus juga menjadi pemain untuk memastikan kualitas layanan kesehatan pun diberikan secara terbaik, ya, bukan cuma seperti asal-asalan gitu ya. Jadi seperti PCR kemarin, COVID perlu PCR, ya. Pertanyaannya, harganya dulu sempat menjadi 2,5 juta. Sekarang dengan satu keputusan bisa turun menjadi 900.000. Itu artinya apa? Artinya dimungkinkan memang intervensi negara. Nah, akan tetapi memang apabila industri kesehatan ini, kalau memang disepakati ini boleh dimiliki oleh swasta misalnya, yang namanya swasta itu wajar kalau dia mencari keuntungan. Ya, kalau kita jual beli, tidak ada orang jual beli itu motivasinya sumbangan, itu namanya berbeda, kan? Kalau kita bicara jual beli pasti ada motif keuntungan. Nah, akan tetapi apakah Islam melarang jual beli? Islam tidak melarang jual beli, tetapi Islam punya aturan mana yang bisa diperjualbelikan. Nah, hal ini yang perlu kita lihat juga. Jadi kalau kita lihat sistem kapitalisme, sistem komunisme, ini kan juga marak di masyarakat ya. Ini kayaknya kita sudah mendekati ke arah sistem komunis gitu sebetulnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari mana sebetulnya komunis berasal? Komunis itu lahir sebagai reaksi dari sistem kapitalisme, bukan sebaliknya. Dan mereka tidak paralel. Jadi ini jelas sekali. Berarti yang paling berbahaya sebetulnya adalah sistem kapitalisme sekarang, yang kalau istilahnya tadi penguasa elit global, tapi bukan orang ya, tetapi ini sistem. Gitu. Nah, jadi ini kita harus clear ya bahwa ternyata Islam sendiri itu punya aturan. Contoh, sumber daya alam yang menguasai di orang banyak tidak boleh diprivatisasi. Nah, ini juga terkait kesehatan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ingin bahwa semua orang harus sehat, terlepas dari pendapatan mereka, ya berarti harus dipikirkan sistemnya. Masalah omnibus law itu kan seakan-akan mempermasalahkan antara pengusaha dengan buruh misalnya. Kita lihat dulu dalam Islam. Apakah Islam membolehkan adanya pengusaha? Tentu boleh. Karena kita ketahui banyak sekali pengusaha kaya raya dalam Islam. Ya. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa kaya rayanya. Gitu. Apakah para sahabat, apakah umat Islam dulu cemburu dengan mereka? Tidak. Mereka tidak semuanya kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Ada juga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari misalnya. Dia menganggap bahwa yang kaya seorang muslim tidak boleh dari sekian dinar di kantongnya misalnya, ya. Tidak boleh ditabungkan misalnya. Gitu. Kenapa seperti ini? Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang paradigmanya berbeda. Jadi kebutuhan rakyat itu tidak semua dibebankan ke pengusaha. Gitu. Jadi ada satu aturan, akad yang jelas antara pengusaha dengan buruh gitu ya. Nah di sini negara memang nggak boleh lepas tangan. Jadi misalnya ketika pekerjaan yang risiko tinggi, perlu ada namanya standar aturan keamanan lingkungan, keselamatan kerja, itu harus ada memang. Tetapi bagaimana nih kontraknya masing-masing itu harus dilihat kasus per kasus antar jenis pekerjaannya, karena tidak mungkin misalnya pekerjaan yang relatif mudah gitu ya digaji dengan orang yang pekerjaannya yang lebih sulit. Ya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada namanya tataran seperti itu, seperti dengan kesehatan. Nah, cuma masalahnya karena kita ini sistem kesehatan kita ini campur aduk ya antara sisi sosialnya tapi juga ada sisi kapitalisasinya gitu. Nah, ini yang harus kita betul-betul telaah lagi ya, karena mau sampai kapan kita seperti ini. Seperti ambil contoh misalnya tenaga kerja asing. Apakah Islam itu melarang tenaga kerja asing, nakes asing misalnya? Enggak juga, boleh. Ketika Sultan dulu di zaman Utsmani dulu membuat program vaksinasi, dia mendatangkan konsultan asing ke kesultanan untuk mendidik dokter-dokter di Utsmani Medical Army College supaya membuat standar vaksin yang bagus gitu. Jadi itu sebetulnya nggak ada masalah, kerjasama dengan global itu nggak ada masalah. Akan tetapi jangan sampai rakyat justru tidak bisa mengakses, ini yang jadi masalah. Gitu. Ya, jadi kuncinya Islam itu sebetulnya sangat modern sebetulnya. Cuma kan kadang-kadang kita melihat sistem Islam itu kan lebih ke arah ritualistiknya saja. Gitu. Nah itu memang perlu ditelaah. Nah cuma memang masalahnya kalau kita bicara sistem Islam kadang-kadang sudah label tertentu kan. Nah makanya ketika Ulil sempat di Twitternya mengatakan NU ini kok seakan-akan diajak ketika ada isu-isu anti radikalisme. Tapi ketika NU, di mana banyak konstituennya ya, pekerja-pekerja itu memprotes ini, seakan-akan pemerintah tidak
tidak menghiraukan gitu. Ada apa gitu. Nah, disinilah kita harapkan semoga apa yang tadi yang sudah terjadi kalau itu jangan terulang lagi. Kita sekarang buka lembaran baru, kita buka diskursus intelektual yang berkualitas. Ya. Karena emang kalau kita lihat banyak sekali konten-konten di internet itu tidak berkualitas. Suatu hal membicarakan yang remeh-temeh gitu. Nah, inilah saatnya ya orang harus betul-betul berdiskusi dengan standar yang tinggi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa betul-betul mencari pola yang tepat seperti apa. Jangan sampai kita ini justru mencari solusi karena tekanan. Ya, kita mencari kebenaran, bukan tekanan. Ini harus betul-betul diperhatikan ya. Harus adil. Ya, dalam Islam itu konsep keadilan itu penting ya. Nah, cuma memang kalau saya lihat yang terlihat sekarang ini kan iklim ketidakpercayaan itu sudah sangat tinggi. Tidak ada keberkahan sekarang ini. Antara atasan dengan bawahannya sendiri ya, kalau kita lihat kemarin ucapan-ucapan yang ada di Twitter itu, ini sudah tidak ada percaya. Rakyat tidak percaya dengan wakilnya sendiri, gitu kan. Lalu dikemanakan ini? Nah, padahal kalau misalnya tidak ada kepercayaan, tidak ada rahmah. Tidak ada rahmah, tidak ada keberkahan, gitu kan. Nah, disinilah kita memang harus betul-betul melihat titik utamanya di mana ya. Terkait dengan Omnibus Law ini memang sangat panjang dan memang kok kesannya ada terburu-buru ini juga seakan-akan membuat banyak sekali konspirasi teori yang ada di benak masyarakat dan itu mungkin mereka tidak bisa salahkan karena itu. Nah, hendaknya kita bisa lebih arif ya dalam melihat ini dan memang kesehatan itu menjadi satu hal yang menjadi penting karena salah satunya dampaknya yang lebih sederhana ya. Kalau misalnya pekerja tidak mendapatkan kelayakan dari sistem pengupahannya misalnya, tentu BPJS yang berdasarkan iuran juga akhirnya mulai kesulitan juga mendapatkan itu. Nah, itu juga bisa dilihat juga kaitan antara tadi kan antara sistem penjaminan sosial yang lebih ke arah asuransi, apakah seperti itu yang kita inginkan gitu kan? Nah, bagaimana kebutuhan pokok, siapa yang menjamin mereka? Bagaimana penggunaan sumber daya alam yang Allah telah berikan kepada kita? Itu untuk keuntungan siapa? Apakah keuntungan seluruh rakyat atau keuntungan oligarki saja gitu ya. Tapi kita juga ketahui Islam tidak anti bisnis ya. Islam itu sangat mendorong adanya investasi yang sangat besar. Tapi juga jangan lupa investasi yang Islam ajarkan itu artinya apa? Mau berbagi untung tapi juga mau berbagi rugi. Nah, inilah perbedaan dengan sistem saham misalnya ya. Dimana kalau sistem saham itu namanya pemegang saham itu menuntut harus untung terus. Ya, karena itu yang mereka lihat semuanya serba dari sisi profit gitu kan. Nah, padahal dalam bicara kesehatan tidak bisa semuanya harus berpikir secara profit. Contoh, ada penyakit-penyakit yang jarang yang mungkin perlu diagnosis khusus, perlu pengobatan khusus gitu kan. Nah, tapi kalau dihitung secara bisnis memang tidak menguntungkan. Mengapa saya harus memikirkan penyakit-penyakit yang relatif jarang? Saya lebih baik memikirkan penyakit-penyakit yang banyak, yang pasiennya banyak. Sehingga nanti akhirnya saya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, seperti kan nggak sehat. Nah, disitulah negara harus datang untuk hadir. Jangan sampai nanti hanya pasien-pasien yang penyakitnya banyak, yang paling banyak yang dilayani. Sementara pasien-pasien yang berkebutuhan khusus misalnya, dianggap ya layanannya begitu-begitu saja gitu ya, karena tidak dianggap menguntungkan gitu. Nah, hal seperti ini harus kita lihat. Training dari tenaga kesehatan juga harus bisa terdistribusi dengan baik gitu. Karena kalau misalnya fakultas kedokteran swasta misalnya yang mahal sekali, bisa 400 juta setahun untuk menjadi dokter, bisa dibayangkan ketika mereka nanti menjadi dokter akhirnya apa? Kan harus mengembalikan modal tadi kan. Nah, tapi sekali lagi ini bukan untuk mendiskreditkan siapapun, kita semua adalah korban. Korban dari apa? Korban dari sistem. Sistem yang membuat kita semua seperti ini, menjadi iblis tidak sengaja gitu ya. Naudzubillah dzalik. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan Dr. Widodo. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Mohon maaf nih tadi agak masalah teknis. Jazakallah khair. Terima kasih Bapak Ahmad dan